Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Husunul mu'min salasun. Benteng orang Islam itu ada 3. Yang pertama kata baginda Nabi adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Benteng bukan mungkin benteng dari serangan fisik, namun benteng dari kemaksiatan, benteng dari godaan setan. Karena jarang, walaupun ada, tapi sangat jarang kita lihat ada orang bermaksiat di dalam masjid. Kita bertemu orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Kita bertemu orang-orang yang mungkin sedang berzikir atau membaca Al-Quran di dalam masjid, atau melaksanakan salat sunnah di dalam masjid. Kita tidak temui orang main judi di dalam masjid. Kita tidak temui ada orang pacaran di dalam masjid. Kalaupun ada, ini adalah perilaku yang sudah sangat kelewatan, namun sangat jarang kita temui. Maka ini adalah benteng yang luar biasa. Sehingga ada satu amalan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melangkah keluar dari masjid. Doa yang sama kita tahu adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Namun di dalam kitab Al-Azkar dianjurkan untuk menambah Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari iblis dan bala tentaranya. Karena saat kita keluar dari masjid, maka seperti tentara yang sedang keluar dari bentengnya, seperti orang yang keluar dari tempat paling amannya, sangat mungkin ia diserang oleh musuh-musuhnya. Dan musuh yang paling nyata bagi orang beriman adalah setan dan iblis. Maka ketika di dalam masjid mereka terlemahkan, serangan-serangan ini tidak begitu kuat terasa di dalam hati kita. Kita teringat untuk ibadah, kita teringat untuk salat, kita tidak teringat untuk maksiat ketika di dalam masjid. Namun ketika kita melangkah keluar, di saat itu benteng kita sudah tidak melindungi kita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari setan dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Beruntung kita, pada kesempatan kali ini kita berada di hari yang terbaik, yakni hari Jumat yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, dan juga berada di tempat terbaik, titik terbaik di muka bumi. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ma huwa khairul biqa fil ardi wa ma syarrul biqa. Apa itu tempat terbaik di muka bumi dan apa tempat terburuk di muka bumi? Pada saat pertanyaan ini dilontarkan kepada baginda Nabi, belum Allah ajari baginda Nabi tentang jawabannya. Maka dengan ketawaduannya, dengan kejujurannya, Rasulullah menjawab, la adri, aku tidak tahu akan jawabannya. Ini mengajarkan kita bahwa bagaimana Rasulullah adalah orang yang tidak segan untuk berkata tidak tahu kepada sesuatu yang memang ia tidak memiliki ilmunya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengutus malaikat Jibril untuk mengajari baginda Nabi tentang jawaban pertanyaan tersebut. Maka setelah disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah berkata, inna khairal biqa fil ardi masajiduha. Sesungguhnya sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Wa syarrul biqa fil ardi aswaquha. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Maka beruntung kita pada kesempatan kali ini kita berada di Sayyidul Ayyam, pemimpin segala hari, hari terbaik yakni hari Jumat, dan berada di khairul biqa, tempat terbaik di muka bumi, yakni masjid yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, beruntunglah orang yang punya erat hubungan dengan masjid. Beruntunglah orang yang setiap harinya tidak pernah kosong dari hadir ke masjid. Karena masjid adalah tempat mulia. Di dalam masjid banyak pahala yang dilipat gandakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas betapa luar biasanya masjid. Yang pertama, bahwa tidak ada tempat di muka bumi ini yang kita bisa beribadah di tempat tersebut hanya dengan duduk berdiam di dalamnya. Namun masjid dengan keistimewaannya, orang tidaklah sholat,
orang belum lagi membaca Al-Quran, orang yang lisannya tidak berzikir, namun cukup dirinya berada di dalam masjid dengan dia berniat sengaja aku iktikaf di masjid ini. Bahkan seandainya tertidur pun dia setelah berniat tersebut, maka dia dianggap sedang beribadah. Tidak ada tempat seperti ini di sekolah kita, di rumah kita, di pesantren sekalipun. Seandainya ada orang duduk, maka tidaklah dia dianggap beribadah kecuali lisannya berzikir, kecuali ia membaca Al-Quran. Namun di masjid cukup dengan kita berada di dalamnya dengan lafaz niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid, maka kita lintaskan dalam hati aku iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala, maka duduk kita melamun sekalipun, maka itu bernilai ibadah. Inilah keistimewaan masjid yang dengan kita hadir di dalamnya sudah bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bahkan di dalam masjid banyak ibadah-ibadah kecil Allah balas dengan pahala yang begitu besar. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa kansul masjid muhuru huril ain fil jannah, bahwa membersihkan masjid, menyapu masjid, atau bahkan di dalam riwayat yang lain ikhrajul qumamah minal masjid, membuang sampah dari dalam masjid keluar masjid, maka itu dianggap setara dengan mahar bidadari surga. Maka hanya sekecil perbuatan tersebut, namun Allah tidak lihat perbuatannya, Allah lihat bagaimana masjid ini dimuliakan oleh dirinya. Maka oleh karena itu, seandainya kita sedang berada di masjid, kita lihat ada kotoran, mungkin itu kuku-kuku orang yang mungkin dia buang di situ, atau ada sampah-sampah plastik ataupun kertas sekecil apapun, kita ambil, kita masukkan ke dalam kantung baju kita. Begitu kita keluar, kita buang sampah tersebut, maka dianggap kita sudah membayar mahar bidadari surga. Riwayat ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, oleh seorang tabi'in yang terbaik, yakni Sayyiduna Hasan Al-Basri. Kemudian di hadis lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan," barang siapa yang menutup celah yang kosong. Artinya ketika orang salat berjamaah, dia lihat di depannya ada celah yang kosong yang masih muat untuk diisi oleh satu orang. Barang siapa yang melakukan amalan tersebut, dan amalan ini paling banyak terjadi di masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hanya dengan melangkah 2 langkah atau 3 langkah ke depan, maka kita akan mendapatkan istana, walaupun disebut bait, rumah di surga. Namun rumah di surga tidak layak disebut dengan rumah, karena dikatakan dalam riwayat bahwa rumah di surga lubnatuhu min zahab, tembok batu batanya itu terbuat dari emas, bahkan debu-debunya beraroma kasturi, maka tentulah ini lebih layak disebut sebagai istana. Orang yang mau menutup sap-sap kosong, mengisi sap-sap kosong di depannya, maka ini akan mendapatkan bangunan yang begitu indah, istana di surga nanti. Maka di sini khatib mengatakan kepada kita semua, seandainya kita lihat ada saf kosong di depan kita, pada saat itu bukan waktunya kita untuk mempersilahkan orang lain, karena kita semua tentulah ingin balasan ini, kecuali ulama katakan yang di sebelah kanan kirinya adalah orang yang lebih tua darinya, atau yang di sebelah kanan kirinya adalah gurunya. Maka sebagai adab kita persilahkan orang tua ini untuk maju mengisi saf di depan. Namun seandainya orang di sekitar kita adalah orang yang setara, sejenjang, atau bahkan lebih muda dari kita, maka kita ambil kesempatan ini. Bukan saatnya mendahulukan orang, karena ada satu kaidah dalam ibadah, al-ithar fil ibadah makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya kurang bagus, namun mendahulukan orang lain untuk perkara yang bukan berkaitannya dengan ibadah, maka ini dianggap baik. Oleh karenanya,
masjid bisa menjadi tempat kita untuk mendapatkan banyak pahala di akhirat kelak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husunul mu'min salasun." Benteng orang Islam itu ada 3. Yang pertama kata baginda Nabi adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Benteng bukan mungkin benteng dari serangan fisik, namun benteng dari kemaksiatan, benteng dari godaan setan. Karena jarang, walaupun ada, tapi sangat jarang kita lihat ada orang bermaksiat di dalam masjid. Kita bertemu orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Kita bertemu orang-orang yang mungkin sedang berzikir atau membaca Al-Quran di dalam masjid, atau melaksanakan salat sunnah di dalam masjid. Kita tidak temui orang main judi di dalam masjid. Kita tidak temui ada orang pacaran di dalam masjid. Kalaupun ada, ini adalah perilaku yang sudah sangat kelewatan, namun sangat jarang kita temui. Maka ini adalah benteng yang luar biasa. Sehingga ada satu amalan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melangkah keluar dari masjid. Doa yang sama kita tahu adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Namun di dalam kitab Al-Azkar dianjurkan untuk menambah Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih. Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari iblis dan bala tentaranya. Karena saat kita keluar dari masjid, maka seperti tentara yang sedang keluar dari bentengnya, seperti orang yang keluar dari tempat paling amannya, sangat mungkin ia diserang oleh musuh-musuhnya. Dan musuh yang paling nyata bagi orang beriman adalah setan dan iblis. Maka ketika di dalam masjid mereka terlemahkan, serangan-serangan ini tidak begitu kuat terasa di dalam hati kita. Kita teringat untuk ibadah, kita teringat untuk salat, kita tidak teringat untuk maksiat ketika di dalam masjid. Namun ketika kita melangkah keluar, di saat itu benteng kita sudah tidak melindungi kita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari setan dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bahkan orang yang hatinya terpaut ke dalam masjid, orang yang banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaganya kepada masjid, insya Allah akan menjadi orang yang selamat di padang mahsyar. Kita sering mendengar tentang 7 orang yang mendapatkan naungan di hari mahsyar, di mana pada saat itu matahari didekatkan ke kepala kita, jarak hanya tinggal 1 mil atau kurang lebih 1,5 kilometer dari atas kepala kita. Di saat orang kepanasan, ada yang tenggelam sampai batas mata kaki oleh keringatnya sendiri. Bahkan ada yang sampai tenggelam seluruh badannya dengan keringatnya sendiri. Namun ada 7 golongan orang yang pada saat itu Allah beri naungan, tidak merasakan panas sengatan matahari di padang mahsyar. Di antaranya adalah warrajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terus terpaut ke dalam masjid. Maka mudah-mudahan orang yang setiap hari mengisi masjid, baik masjid sini, masjid manapun, akan mendapatkan naungan, tidak akan susah di hari kiamat. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitar rajul," apabila kau melihat seorang laki-laki, yulazimul masjid, rajin ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah engkau bahwa dia adalah orang yang benar imannya. Maka dengan rajinnya kita ke masjid, kita mendapat jaminan dari baginda Nabi bahwa orang yang senantiasa rajin ke masjid adalah orang yang imannya benar. Ini sejalan dengan apa yang tadi kita bacakan di awal. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang yang beriman kepada Allah lah yang mau memakmurkan masjid. Bahkan tidak hanya kita kaum laki-laki. Dalam riwayat ada seorang wanita yang bernama Ummu Mihjan juga mendapatkan kemuliaan masjid. Ummu Mihjan diriwayatkan adalah wanita yang ketika masjid sudah kosong dari para pria, ia datang dengan alat bersih-bersihnya. Ia sapu Masjid Nabawi, ia kutipi sampah di Masjid Nabawi. Inilah kerjanya sampai pada suatu hari baginda Nabi tidak melihatnya
Dan Nabi berkata, di mana Ummu Mihjan? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tuwufiyat. Ya Rasulullah, ia telah wafat. Maka Nabi menampakkan wajah kecewa dan berkata, halla akhbartumuni. Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku tentang wafatnya Ummu Mihjan sehingga aku bisa mensolati jenazahnya? Dullani ila qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Maka diantarlah baginda Nabi menuju ke kubur Sayyidah Ummi Mihjan. Rasulullah berdiri di kuburnya dan takbir 4 kali mensolatkan jenazahnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ummi Mihjan, ya Ummi Mihjan, apa yang kau dapatkan balasan dari Allah? Maka Ummi Mihjan menjawab, walaupun jasad sudah tertimbun tanah, namun ini mukjizat baginda Nabi bisa berdialog dengan orang yang sudah wafat. Maka Ummi Mihjan menjawab, sesungguhnya Allah memberikan balasan yang terbaik kepadaku. Dengan apa kau dapatkan balasan itu, wahai Ummi Mihjan? Maka Ummi Mihjan menjawab, dengan aku rajin menyapu masjid. Maka mungkin tidak ada salahnya seandainya para wanita terkadang iri kepada kita para pria. Pria diizinkan leluasa ke masjid sementara kami dikatakan sebaik-baik sholat di rumah. Maka kita katakan, ketika orang sudah kosong dari masjid, kau ambil sapumu, kau ambil alat pelmu, apa yang bisa kau lakukan untuk masjid, maka insya Allah juga akan mendapatkan kebaikan dari masjid. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Namun di antara begitu banyaknya masjid, ada memang 3 masjid yang menjadi masjid utama, yang menjadi masjid yang paling diutamakan di dunia ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang seandainya orang salat di situ maka senilai 100.000 kali lipat dari salat di masjid-masjid lainnya. Lalu ada Masjid Nabawi, yang kalau orang salat di situ akan senilai 1.000 kali lipat dari masjid-masjid lainnya. Lalu ada Masjidil Aqsa yang saat ini sedang dikuasai, mungkin bahasa kita, secara fisik tapi tidak secara semangat dan batinnya oleh orang-orang Zionis Israel, yang kalau seandainya orang bisa sholat di situ maka bernilai 500 kali lipat dari masjid-masjid lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Jangan pernah kita usik orang yang berjuang untuk Palestina. Jangan pernah mengatakan, kenapa kita harus repot-repot membela Baitul Maqdis. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi, kemudian berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Ya Rasulullah, tolong katakan kepada kami apa yang harus kami lakukan kepada Baitul Maqdis. Bagaimana sikap kami kepada Masjidil Aqsa? Apa kata baginda Nabi? Utuh wasallu fih. Datanglah kalian ke sana dan salatlah kalian ke sana. Lalu Rasulullah tahu bahwasannya Masjidil Aqsa itu jauh dan juga mungkin tidak aman untuk jalan ke sana. Maka Rasulullah melanjutkan, fa illam ta'tuh, kalau seandainya kalian tak bisa datang ke sana, wa tusallu fih, dan kalian tidak bisa salat di sana, fab'as bi zaitin yusraju bi qanadilih, maka paling tidak kalian kirimkan minyak ke sana. Kalian kirimkan minyak ke sana agar bisa dihidupkan lampu minyak di Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, masjid yang begitu mendapat perhatian dari baginda Nabi ini, ternyata sekarang kita sulit untuk mendekatinya. Namun buatlah seperti yang bisa dilakukan, yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa kirimkanlah minyak. Kalau sekarang, kirimkanlah bantuan apapun itu yang bisa memudahkan orang-orang di sekitar Masjidil Aqsa. Cari mana lembaga-lembaga yang memang bisa menyampaikan bantuan kita ke sana. Minyak zaitun berapalah harganya? Maka kita kirim uang kita 100.000, 200.000, 1 juta sebagai amanah dari baginda Nabi. Fa illam ta'tuh, kalau kalian tak bisa datang ke sana. Wa tusallu fih, kalian tidak bisa salat di sana. Kirimlah apa yang bisa kita kirim ke sana. Maka bersikaplah, bertindaklah, letakkan di mana diri kita saat ini. Pada saat Masjidil Aqsa sedang dizalimi, pada saat saudara-saudara kita di Palestina sedang dizalimi, maka tunjukkan perhatian kita.
dengan mungkin doa, dengan mungkin postingan-postingan di sosial media, dengan mungkin bantuan-bantuan yang kita kirimkan, dengan mungkin memboikot produk-produk yang jelas membela Zionis Israel. Maka apapun yang kita lakukan menunjukkan di mana posisi kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membuat kita semangat mencintai masjid kita ini, dan bisa membuat kita juga punya niat kuat untuk membela masjid-masjid yang mulia, dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh baginda Nabi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.